Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat semua ya. Kembali lagi kita di pelajaran yang kedua, yaitu asyik bisa membaca surat An-Nas. Perhatikan semuanya. Anak muslim harus mencintai Al-Quran. Kemudian Al-Quran adalah pedoman hidup umat manusia. Isi kandungan dalam Al-Quran wajib diamalkan. Kemudian salah satu isi dari Al-Quran adalah surat An-Nas. Surat An-Nas mengajak manusia berlindung hanya kepada Allah dari segala kejahatan, baik yang berasal dari manusia maupun setan. Mari belajar melafalkan dan menghafalkan surat An-Nas dengan makhraj yang benar. Sekarang coba dalam materi ya, berisi A. Melafalkan surat An-Nas, kemudian B. Menghafal surat An-Nas, C. Pesan surat An-Nas, D. Melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Semuanya, sekarang mari kita membaca surat An-Nas sesuai dengan makhraj hurufnya. Mulailah dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Artinya yang pertama, ayat pertama ya, katakanlah aku berlindung kepada Allah ya, Tuhan manusia. Ayat yang kedua, Raja manusia. Kemudian ayat yang ketiga, sesembahan manusia. 4, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Kemudian ayat yang kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Yang keenam, dari golongan jin dan jin dan manusia. Bedakan ketika membaca huruf qaf dengan kaf ya. A dengan sya dengan sa, wa dengan fa. Berlatihlah membaca dengan benar. Kemudian mintalah gurumu untuk membimbingmu membaca dalam membaca. Sekarang bekerja samalah dengan temanmu. Lafalkanlah surat An-Nas di depan temanmu. Mintalah temanmu menyimak bacaanmu. Kemudian lakukan secara berulang-ulang. Sekarang B. Menghafal surat An-Nas ya. Ini ada sedikit kesalahan. Sekarang mari kita hafalkan surat An-Nas ya. Ayat yang pertama, coba dengarkan. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ayat yang kedua, malikin nas ya. Begitu seterusnya hingga kalian hafal seluruh ayatnya. Lakukan dengan temanmu secara bergantian untuk menghafal dan menyimak ya. Kemudian setelah hafal, praktikkan dalam sholat. Bacalah surat An-Nas setelah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dengan demikian hafalan kalian akan selalu terjaga.
Menghafalkan surat An-Nas harus percaya diri. Ketika di rumah, mintalah ayah dan ibu untuk membimbingmu agar bacaanmu benar. Dalam menghafalkan bacaan Al-Quran, hendaklah tidak terburu-buru. Kita harus sabar. Yang penting bacaan dan makhrajnya benar. Dengan belajar keras, kamu pasti akan berhasil. Jangan pernah putus asa. Sesulit apapun jika kita bersabar dan tekun, insya Allah akan menjadikan cara terbaik dalam penghafalannya. C. Pesan surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surat yang ke-114 atau surat terakhir dalam Al-Quran. Surat An-Nas diturunkan di Mekah. Kemudian surat An-Nas terdiri atas 6 ayat. Surat An-Nas termasuk surat Mu'awwikatain, yakni surat yang bersih permohonan perlindungan. Surat yang satunya adalah surat Al-Falaq. An-Nas berarti manusia. Surat An-Nas memerintahkan manusia untuk memohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan yang berasal dari manusia dan setan. Selanjutnya, Allah adalah tempat berlindung karena Allah Maha Pencipta. Allah penguasa alam semesta. Kemudian semua manusia wajib beribadah kepadanya. Kejahatan itu berasal dari setan yang membisikkan ke dalam dada manusia. Manusia yang lupa kepada Allah akan mudah digoda oleh setan. Agar selamat dari godaan setan, kita harus banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak ibadah dan membaca Al-Quran. Kemudian D. Melafalkan huruf-huruf hijaiyah bersambung, Buatlah pertanyaan dan hasil pengamatanmu. Kemudian ceritakan isi gambar tersebut. Ini ada gambar 1 dan gambar 2. Kalian membuat pertanyaan dari hasil pengamatanmu. Yang gambar pertama bisa dilihat itu ada seorang ibu sedang mengajari anak-anaknya untuk belajar mengaji. Kemudian untuk gambar yang kedua ada anak didik atau siswa yang bertanya kepada ibu guru. Sekian terima kasih untuk pelajaran 2 kali ini. Semoga bermanfaat tetap rajin dalam belajar, jangan mudah menyerah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.